Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Dwi Kurniawan. Kali ini kita akan sedikit mereview tentang pertemuan yang pertama kemarin tentang desain program. Jadi pada pertemuan kemarin itu membahas tentang desain program yang dimana itu terdiri dari materi step in program development, yaitu mendeskripsikan langkah-langkah dalam proses pengembangan program. Yang kedua ada program desain metodologi, jadi memperkenalkan metodologi dalam mendesain program. Yang selanjutnya ada procedural versus object oriented programming, jadi memperkenalkan pemrograman secara prosedural dan berorientasi kepada objek. Dan yang selanjutnya ada an introduction to algoritma dan VS Code, jadi memperkenalkan apa itu algoritma dan apa itu VS Code. Dan yang terakhir adalah program data, jadi mendeskripsikan data. Yang pertama ada step in program development. Jadi di bagian ini itu terdapat 7 langkah dalam pengembangan program, tetapi nanti ini juga namanya juga review, jadi nanti nggak usah saya jelaskan. Ini kalau saya jelaskan berarti menjelaskan materi ya, bukan mereview tapi menjelaskan. Jadi di step program development ini ada 7 langkah dalam 7 langkah dasar dalam pengembangan program. Yang pertama ada define the problem, yang kedua ada outline the solution, yang ketiga ada development the outline into an algorithm. Terus yang keempat adalah test the algorithm for correctness, yang kelima adalah code the algorithm into a specific program, yang keenam ada run the program on the computer, yang ketujuh ada document and maintenance the program. Jadi yang pertama itu ada define the problem, itu adalah menentukan masalah. Jadi kita sebelum membuat program itu adalah menentukan masalah terlebih dahulu. Ketika kita sudah menentukan masalah, jadi kalau kita sudah dapat masalah ini teman-teman, kita mendefinisikan masalah. Jadi setelah masalah itu didefinisikan, teman-teman bisa memutuskan untuk memecahkan menjadi tugas atau langkah yang lebih kecil dan membuat garis yang lebih besar atau outline solusi. Terus setelah itu kembangkan garis yang besar tadi menjadi algoritma. Ini sudah memasuki algoritma. Jadi garis besar solusi yang dikembangkan pada lama 2 kemudian dikembangkan menjadi algoritma. Nah, selanjutnya ada kalau kita sudah membuat algoritma, kita selanjutnya adalah menguji kebenaran algoritma tersebut. Langkah ini adalah salah satu yang paling penting dalam pengembangan program, namun ini adalah langkah yang paling sering dilewati. Jadi langkah untuk menguji algoritma ini jangan sampai dilewati oleh teman-teman. Yang kelima itu ada mengkodekan algoritma ke dalam pemrograman. Jadi kodekan algoritma ini bahasa pemrograman hanya setelah semua pertimbangan desain dalam 4 langkah sebelum terpenuhi, teman-teman harus benar-benar mulai mengkodekan program ke dalam pemrograman pilihan teman-teman. Terus yang selanjutnya menjalankan program di komputer. Langkah ini menggunakan compile program dan data uji yang dirancang pemrograman untuk menguji kode kesalahan sintaks yang terdeteksi pada waktu kompilasi dan kesalahan logika yang terdeteksi pada waktu yang berjalan. Terus yang terakhir ada mendokumentasikan dan pemeliharaan program. Jadi dokumentasi itu terbagi menjadi 2.
Yang pertama itu dokumentasi eksternal, yang kedua ada dokumentasi internal. Dimana apa itu dokumentasi eksternal? Jadi dokumentasi eksternal itu mencakup seperti bagian hierarki, algoritma solusi, dan hasil data pengujian. Kalau untuk dokumentasi internal yang mungkin telah dikodekan dalam program. Terus masuk ke program desain metodologi. Jadi program desain metodologi ini ada 3, yaitu prosedur driven atau desain program yang digerakkan oleh prosedur. Yang kedua ada event driven program design. Jadi desain ini program yang digerakkan oleh peristiwa. Yang ketiga ada desain data driven program design. Jadi desain ini desain program yang berbasis data. Terus setelah tadi masuk ke procedural versus object oriented programming. Jadi pemrograman secara prosedural. Nah, untuk masalah ini biasanya dipecah menjadi tugas atau fungsi yang terpisah dan mencakup 2 hal ini, adalah 1. Pengembangan top down atau the top down developments. Yang kedua ada desain modular atau modular design. Terus procedural versus object oriented top down development. Nah, yang terakhir ada apa itu algoritma dan apa itu VS Code. Jadi algoritma itu seperti resep. Jadi ia mencantumkan langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugas. Kalau VS Code nanti di layar tak tampilkan contoh algoritma. Apa itu VS Code? Jadi VS Code itu adalah merupakan suatu cara untuk merepresentasikan algoritma. VS Code ini telah dipilih sebagai metode utama untuk merepresentasikan suatu algoritma karena VS Code ini mudah dibaca dan mudah ditulis dan memungkinkan pemrograman itu untuk berkonsentrasi pada logika masalah. Gitu. Mungkin review materi yang pertama cukup sampai di sini dulu. Jadi nanti apabila ada kata salah atau bahasa pemilihan yang kurang bagus atau kurang masih belibet, nah itu mohon dimaafkan karena ini juga masih tahap belajar. Tuh jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.